Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ayo berolahraga. Oke kawan-kawan semuanya, pada kesempatan hari ini seperti yang sudah saya janjikan kemarin bahwa kita akan melakukan interview eksklusif dengan salah satu pemain sepak bola profesional. Dia adalah pria kelahiran 27 Januari 1992. Kita sudah tahu siapa dia adalah Mas Randy Saputra. Sekarang Mas Randy Saputra ini ada di PSS Semarang. Kita akan langsung tanya, kita akan kupas tuntas perjalanan Mas Randy Saputra ini dari mulai perjalanan karirnya ketika dia belajar pertama kali sepak bola sampai sekarang berada di level tertinggi sepak bola. Nah, kita langsung panggil saja Mas Randy Saputra. Seperti apa? Halo Mas Randy, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Silakan duduk Mas Randy. Ya, Selamat siang. Baik, kawan-kawan sekalian, Mas Randy Saputra ini eksklusif hari ini kita undang untuk kita ngobrol bersama. Kita akan cari tahu sih seperti apa perjalanan karir Mas Randy Saputra ini dari mulai pertama kali dia latihan ketika kecil dulu sampai dia berada saat ini di level tertinggi sepak bola nasional kita. Nah, Mas Randy, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Agak sedikit panas sih. Agak sedikit panas. Bisa dikit dulu Mas Randy. Tadi baru datang Mas. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Instagram Mas Randy yang mengatakan dia sebenarnya pemain sepak bola, tapi dia ingin tahu seperti apa sih motivasi agar dia sampai ke level yang paling tinggi di sepak bola kita. Nah, yang pertama, motivasi Mas Randy untuk bisa sampai ke level ini itu seperti apa? Apa yang memotivasi Mas Randy? Kalau saya sih motivasinya dulu memang ingin jadi pemain profesional. Awal mungkin latihannya juga dari kecil Sama ya, karena latihannya sama dulu ya. Tapi nasibnya beda. Ya memang dulu mungkin melihat pemain nasional itu kok ada suatu kebanggaan gitu, ada lambang Garuda di dada. Itu awalnya sih itu sih motivasinya, ingin bela timnas juga sih awalnya sih. Amin, mudah-mudahan ya kita doakan sama-sama kawan-kawan. Alhamdulillah ya sampai sekarang mencapai. Ya awalnya itu sih pengen bela negara itu gimana sih rasanya itu sih. Apa tips Mas Randy bisa konsisten gitu untuk sampai ke level ini? Artinya kan dari kecil kita sudah punya impian untuk membela timnas kita gitu. Bahkan kadang-kadang kan yang namanya anak usia dini itu terbentur fokusnya untuk meraih impiannya itu dengan hal-hal lain. Nah itu tips Mas Randy menjaga konsistensi untuk sampai ke level ini, mengajar impian. Nah kalau itu sendiri sih dulu saya dibesani sama sama senior mungkin ya nggak cuma 1-2 senior. Pasti dia bicara kalau mau jadi pemain bola jangan tanggung-tanggung. Nah itu mungkin, saya mengartikan itu jangan tanggung-tanggung dalam artian gimana ini. Saya nemuin mungkin saya memang harus fokus di permainan sepak bola ini ya, mungkin yaitu jadi saya fokus di sepak bola tanpa ada, mungkin ya ada hobi yang lain mungkin, tapi saya tetap fokus di. Berarti hobi yang lain sifatnya hanya untuk menghibur saja ya, tetap untuk perjalanan karir fokusnya ke sepak bola berarti ya. Ada nggak sih sosok yang menjadi motivator Mas Randy ini? Kalau misalkan anak-anak sekarang kan kadang-kadang dia ingin ikut main sepak bola karena saya ingin seperti Cristiano Ronaldo atau dan lain sebagainya. Kalau Mas Randy sendiri ada nggak sosok yang memotivasi untuk sampai ke level ini? Kalau motivasi saya sendiri sampai ke level ini, mungkin kalau idola ada. Kalau di luar itu Aslikul ya, itu idola saya dan saya ingin bermain yang seperti
ya seperti dia. motivasi. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai ya sebenarnya ya. Kalau untuk yang di level nasional kita sendiri ada nggak idola selain Asliko tadi kan di luar negeri ya, kalau untuk yang di nasional? Kalau di nasional itu Sempat membela tim nasional juga ya dulu ya. Oke, baik. Nah kemudian ada nggak sih mas apa istilahnya sosok yang di luar dari pemain idola tadi, tapi dia berperan sebagai motivator Mas Randy ini untuk sampai ke level ini. Dia bukan apa-apa nih di bidang sepak bola, dia mungkin dia tidak tahu apa-apa, tapi dia justru memberikan motivasi Mas Randy agar kuat sampai mengejar impiannya. kalau motivator di luar sepak bola mungkin orang tua sih. Orang tua. Karena saya memang support punya tekad kuat untuk memang mungkin mengangkat derajat orang tua. Keluarga, ya. Keluarga. Memang saya dasarnya dari orang mungkin yang kurang mampu, ya itu sih. Luar biasa. Jadi berarti memang dari orang tua motivasi supportnya diberikan kepada Mas Randy itu sebagai power buat Mas Randy untuk mengejar impiannya gitu ya. Oke. Nah dari kecil dulu Mas Randy sudah memang ikut SSB gitu ya, memang sudah ikut SSB, jenjangnya mungkin sudah juga bisa. Kemudian program latihan juga sudah ada tentunya ya dari mulai kecil sampai besar ini. Nah mengatur jadwalnya Mas Randy, karena kan mungkin dulu sekolah, latihan, terus kemudian istirahat, itu mengatur jadwalnya sampai saat ini seperti apa? Kalau mengatur jadwal mungkin kalau pas lagi sekolah memang dulu waktu masih sebelum sekolah kan latihan kita Sore mungkin ya, atau minggu ya? Minggu itu kan nggak setiap hari sih dulu nggak setiap hari, tapi kalau mungkin kalau sekarang memang harus dituntut setiap hari. Kalau untuk IPSS sendiri sekarang jadwalnya rutin berapa kali Mas Randy selama satu pekan? Kalau satu pekan tergantung pelatih sih. Oh, Biasanya dia 5 latihan, 1 libur. Kadang ya ada yang pas sore terus enggak, maksudnya liburnya mungkin Sabtu Minggu aja. Ya. Berarti menyesuaikan dengan program latihan yang dibuat oleh pelatih ya. Kemudian ini ada, kalau kita mau mengejar impian itu pasti kadang-kadang ada hambatannya, gitu Mas Randy ya. Nah ada nggak sih hambatan-hambatan dari Mas Randy ketika mau mencapai ke target tertentu sampai di level ini ternyata terbentur dengan hal-hal yang mungkin bisa membuat semangat Mas Randy ini down? Ada nggak hambatan-hambatan? Kalau saya itu alhamdulillah saya bersyukur sekali. Ya kalau hambatan mungkin sampai sekarang alhamdulillah saya dimudahkan. Tapi memang saya sempat jadi security. Sempat jadi security Mas Randy? Saya sempat jadi security dulu. Jadi karena di tahun 2016 di tahun 2016 itu saya ada regulasi baru kan mungkin saya dulu memang nggak punya channel untuk ke level yang lebih tinggi. Saya tahunya di Lampung Tengah zaman 2016 itu Lampung Tengah masih ikut Liga Nusantara. Liga Nusantara dulu masih ada di Indonesia. 2016 setelah selesai Liga Nusantara itu sampai 32 besar kalau nggak salah di Bantul. Nah itu untuk persiapan ke tahun berikutnya saya ada kabar regulasi baru kalau bahwa usia segini sudah nggak bisa 25 ya. itu dibatasi. Waduh, nah itu saya sempat bingung juga, gimana ya. Nah di situ juga ada teman yang nawarin kerjaan, udah saya kerja di situ ya saya lakuin aja, pokoknya saya bersyukur aja lah. Saya lakuin 2016 itu selama 2 bulan jadi security. Selama 2 bulan ya Mas Randy. Tapi saya tetap di situ masih ada punya harapan, punya harapan dan keinginan untuk tetap bermain sepak bola sih. Nah kebetulan setelah 2 bulan kerja di satu sekolah yang dari security itu tadi ada teman telepon, ada kamu mau nggak ke sini? Mau bang, saya pokoknya dulu
intinya kalau ada kesempatan saya Masuk, sikat, gitu ya. kesempatan ada sikat. Saja. Intinya kalau masalah hasilnya nanti dulu bilangnya. Sikat dulu ya, Mas. Nah itu mungkin awalnya dari situ saya alhamdulillah saya seleksi masuk tahun 2017 itu di Perserang. Di Perserang ya, di Liga 2 ya dia ya. Liga 2. Dan alhamdulillah di situ dia ya alhamdulillah lancar. Nggak ada hambatan ya. Dan musim itu saya bisa main reguler, bisa dipercaya sama pelatih, dan itu selanjutnya ke 2018 ya begitu lagi Mas. Serang udah selesai nih ya musim ini 2018 regulasi lagi. Enggak, kalau itu udah ini kan selesai. 2018 saya kan selesai Perserang, saya nggak langsung pulang tuh. Masih di sana berarti. Masih di sana. Tarkam di sana kan. Nah, di satu hari itu kok pengen pulang, kok kangen sama orang rumah. Akhirnya saya pulang. Pagi sampai rumah, siangnya ditelepon sama asisten pelatih, sama ya itu sosok yang termasuk membawa saya ke PSIS ya, yang membawa saya ke PSIS. Le, mau ke Semarang nggak? Kembali lagi kayak yang awal tadi ke Serang. Mau langsung sikat. Mau seleksi dulu tapi nggak apa-apa. Akhirnya terus saya tanya, kapan berangkatnya? Besok. Hah? Padahal pagi baru sampai rumah itu. Terus akhirnya ya udah berangkat dong. Akhirnya nah itu sih alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah kalau untuk hambatan berarti ya selama ini dimudahkan gitu. Kayak ya kemarin juga sempat awal 2019 saya juga cedera. Ya alhamdulillah masih lutut ya Mas Randy waktu itu ya. Tetap masih dikasih kesempatan, makanya ya kita sebagai manusia ya tetap harus memang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini memang kita harus tetap mempelajari dan memang tetap harus bersyukur. Betul, bersyukur ya Mas Randy. Baik. Nah, untuk yang selanjutnya Mas Randy ini sekarang kan sudah berada di PSIS. Tentu sekarang sudah berada di level tertinggi sepak bola. Di sana mungkin ada fasilitas yang diterima Mas Randy. Nah, dan juga di samping fasilitas itu banyak sekali rekan-rekan satu tim yang berbeda daerah gitu ya. Bahkan mungkin berbeda negara. Nah, bagaimana sih kehidupan yang ada di sana? Kalau kehidupan sih normal sih Mas, seperti ya kayak teman di kampung mungkin awal tidak kenal, kita kenalan, pendekatan, mungkin setelah itu ya sudah biasa. Seperti biasa gitu ya. Kayak sama pemain asing pun sama seperti itu. Ya mungkin memang kalau kedekatan mungkin ada satu atau dua yang lebih dekat kita. Kalau sosialnya ya sama. Oke, baik, untuk yang selanjutnya Mas Randy. Nah, ini kan untuk harapan kita, terutama sebagai harapan warga-warga kampung Mas Randy sendiri, kan pernah mendengar dulu sempat katanya mau dipanggil timnas gitu ya. Nah, boleh diceritakan Mas Randy seperti apa sih kronologisnya sampai mau dipanggil timnas gitu? Ya, pernah itu. Ya, itu di 2019 ya Mas Randy. Itu timnas persiapan melawan Malaysia di Kuala Lumpur. Nah, itu. Ya saya juga nggak nyangka sih Mas, pokoknya saya intinya kan memang main sepak bola selama ini memang pokoknya dengan karakter saya, dengan ya apa yang saya punya saya keluarin semua. Pokoknya apa yang menjadi Mas Randy itu ya itulah ya, apa adanya gitu ya. Dan di suatu malam itu habis setelah pertandingan melawan Persib. Pertandingan melawan Persib itu saya ditelepon sama pelatih. Gimana kamu? Sini ke kamar saya. Oh ya Bud, saya kira mau dimarahin gitu kan. Saya kira mau dimarahin. Katanya terus saya datang. Gimana Bud? Kamu besok berangkat timnas. Loh, bener gak Bud? Saya kan masih hoax kayaknya gitu ya. Saya takut kan. Bener. Ini tadi kejadian nelpon saya. Saya juga masih setengah nggak percaya ya. Aduh, apa saya sudah pantas atau belum ini? Saya masih bertanya-tanya. Dan akhirnya keesokan harinya memang sekretaris timnas itu Mas siapa namanya, lupa saya.
itu WA saya. Oh, langsung berkomunikasi dengan Mas Randy langsung. Ya, minta data diri, nama rekening dan segala macam itu. Cuman memang saya belum punya paspor waktu itu. Oh, waktu itu belum punya paspor. Karena mainnya kan di Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur ya. Nah, waktu itu juga persiapan mepet, data-data saya untuk buat paspor juga ada di rumah. Nggak mungkin dikirim langsung sampai kan. Nah, itu kebetulan juga hari Jumat, jadi mungkin 1 minggu. Sedangkan pendaftaran pemain itu katanya Batas waktunya sampai harus 7 hari sebelum pertandingan. Nah, itu hari Senin. Otomatis saya itu kan nunggu data yang dari kamu juga. Nah, akhirnya saya memang belum punya paspor kan, terus telepon lagi, Mas, ini digantikan dengan yang sudah siap Berarti paspor. digantikan posisi dengan yang sudah punya paspor. Ya, mungkin memang belum bisa ya. Saya tetap harapan ke depan mungkin bisa tetap bermain lebih baik lagi supaya ya memang prestasi tertinggi pemain sepak bola kan memang untuk membela negara ya. Betul. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama doakan kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan Mas Randy terpanggil lagi untuk memenuhi seleksi di timnas kita, dan mudah-mudahan semua persyaratannya tidak ada lagi yang kurang gitu Mas Randy. Tapi sekarang sudah punya paspor Mas Randy? Belum. tapi kami itu kalau persiapan di ini udah semua ya, persiapan. Tinggal berangkat aja gitu. Tinggal berangkat saja. Mudah-mudahan ini juga terpantau nih sama manajer-manajer yang ada di atas sana. Mudah-mudahan Mas Randy sudah siap nih kalau nanti dipanggil lagi untuk seleksi tim nasional. Sikat katanya, pokoknya setiap ada kesempatan sikat aja gitu. Oke, baik, yang berikutnya Mas Randy, jika karir profesionalnya nanti berakhir nih, kira-kira Mas Randy kedepannya itu mau seperti apa? Apakah sudah ada gambaran nanti mau kesini atau seperti apa? Kalau saya sih cenderung ke wirausaha. Ya. Mungkin saya ingin usaha gitu. Ya, tapi kalau usahanya apa itu sekarang masih mencari-cari. Makanya sekarang mempersiapkan dulu aja lah. Ya, sembari berjalan. Nah, yang terakhir Mas Randy, pesan untuk pemain-pemain muda kita di seluruh Indonesia agar mereka yang punya cita-cita ini memiliki motivasi yang sama seperti Mas Randy, itu seperti apa? Boleh disampaikan langsung Mas Randy? Ya, kalau pesan saya sih, kalau memang ingin menjadi pemain sepak bola, ya jangan malas berlatih, tetap semangat terus berlatih. Ingat, di luaran sana, walaupun di sini mungkin ya khususnya di kampung kita ini kan memang mungkin bagus, ya kita tetap masih ingat di atasnya bagus, masih ada bagus lagi. Jadi teruslah berlatih, semangat, jangan putus harapan, karena dengan masih adanya harapan kita pasti bisa. Jadi intinya di atas langit itu masih ada langit gitu ya Mas Randy, ya, seperti istilah yang sudah sering kita dengarkan. Jadi kawan-kawan semuanya dan juga adik-adik yang memiliki cita-cita yang sama dengan Mas Randy sampai di level nasional, bahkan yang ingin membela negara kita, jangan pernah untuk putus harapan seperti yang disampaikan oleh Mas Randy tadi. Nah, itu semua yang bisa kita gali dari perjalanan Mas Randy tadi. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Randy, perbincangan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, itu bisa menjadikan kalian semuanya termotivasi dan bisa benar-benar menggantikan posisi Mas Randy, karena nggak mungkin Mas Randy akan terus berada di posisi yang atas, tetap akan ada regenerasi di Mas Randy. Saya banyaklah dari kampung Tanggulangan ini. Betul. Mudah-mudahan semakin banyak dari kampung Tanggulangan ini yang juga sampai di level nasional ya gitu ya, bahkan sampai di level internasional. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi cukup sekian kawan-kawan semuanya, sampai jumpa di video-video kami berikutnya dan nantikan lagi update-update terbaru kami. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih Mas Randy.